Perkenalkan, nama saya Dimas Agrintofola, NIM 311-20022, semester 4, kelas A. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang monitoring aktivitas ekonomi secara makro sebagai salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro 2. Langsung saja, saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. 2 variabel untuk mengukur jumlah dalam waktu. 2 variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi, yaitu 1. Persediaan adalah jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Yang kedua, aliran adalah jumlah yang diukur per unit waktu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. 1. Pendapatan adalah total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. 2. Pengeluaran adalah dana untuk pembelian barang dan jasa. Ketiga, produksi adalah total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. A. Perekonomian sederhana atau yang sering disebut perekonomian dua sektor atau juga yang menyebutnya perekonomian tertutup. Pada perekonomian tertutup sederhana ini, pelaku ekonominya itu hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Lalu, seperti apa hubungan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan? Yang pertama, rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa tersebut digunakan kembali oleh sektor rumah tangga. Di sini, rumah tangga mendapatkan pendapatan dari penjualan faktor produksi dan juga perusahaan mendapatkan pendapatan dari pembelian barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Siklus aliran uang terdapat tabungan dan investasi. Berikutnya, di sini pada perekonomian yang sesungguhnya yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di sektor rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan sektor perusahaan, faktor produksi tersebut menghasilkan barang dan jasa yang kemudian akan dijual kembali kepada sektor rumah tangga. Nah, di sini pendapatan yang didapat sektor rumah tangga dari sektor perusahaan akan digunakan untuk menabung dan sektor perusahaan yang memakai sebagian besar hasil pendapatannya untuk diinvestasikan. Aliran dalam perekonomian. Aliran dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama, ada sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor perusahaan. Seperti sebelumnya, di sini peran sektor rumah tangga yaitu sebagai penyedia faktor produksi untuk sektor perusahaan, dan perusahaan mengelola faktor produksi tersebut sehingga menghasilkan barang dan jasa yang kemudian digunakan kembali oleh sektor rumah tangga. Di sini sektor rumah tangga dan sektor perusahaan itu masing-masing membayar pajaknya kepada sektor pemerintah. Kemudian sektor pemerintah memberikan balas jasa
kepada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berupa subsidi. Aliran dalam perekonomian 4 sektor. Pada perekonomian 4 sektor, sudah ada 4 pelaku ekonomi yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor perusahaan, dan sektor luar negeri. Di sini sudah ada namanya kegiatan ekspor dan impor. Seperti biasa, sektor rumah tangga sebagai penyedia barang dan jasa untuk sektor perusahaan, dan sektor rumah tangga, sektor perusahaan masing-masing membayar pajak kepada sektor pemerintah. Lalu kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor adalah jika barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan sudah melebihi kebutuhan rumah tangga, maka kelebihan tersebut bisa diekspor ke luar negeri. Namun sebaliknya, barang dan jasa yang diperlukan secara rumah tangga, barang dan jasa yang diperlukan sektor rumah tangga tidak mampu dipenuhi oleh sektor perusahaan, maka kekurangannya bisa diimpor dari luar negeri. Yang berikut kita masuk pada pokok bahasan yang keempat. Pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. 1. Pengukuran perkembangan perekonomian. GDP adalah jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu selama periode tertentu. Pengukuran GDP ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh diterima masyarakat suatu wilayah periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. GDP ada 2, GDP nominal, nilai barang atau jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. GDP real, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Neraca nasional. Neraca nasional adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Yang kedua, kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Yang ketiga, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca sebagai. Yang keempat, uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, pengukuran tingkat harga. Yang ketiga, inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang keempat, indeks harga konsumen yang perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar. Terima kasih.